Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 212104010004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran orientalis perempuan asal Jerman, yaitu Angelika Neuwirth. Angelika Neuwirth adalah sarjana Jerman yang lahir pada tanggal 4 November 1947 di Neuburg-Weser. Ia memulai karir akademiknya di Teheran dan mempelajari literatur Persia, studi Yahudi, Arab, dan filologi klasik. Ia juga melanjutkan studi bahasa Semit dan Arab di Universitas Göttingen dan meraih gelar MA dari Universitas Hebrew di Yerusalem pada tahun 1970. Lalu pada tahun 1972, ia menyelesaikan doktor di bidang sastra Arab dan melanjutkan pasca doktoral di Universitas Munich. Nah, Angelika Neuwirth ini juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Jordan, tepatnya pada tahun 1977 hingga 1981. Ia juga bekerja di Royal Al-Bait Institute for Islamic Thought dan menjadi asisten profesor di Universitas Bochum pada tahun 1983 hingga 1984. Lalu ia juga mengajar di Ain Shams University Kairo pada tahun 1989 hingga 1990, serta mengajar kursus tahunan tentang naskah dan liturgi Islam di Benedictine Abbey Santa Maria Zain, Yerusalem. Nah, ketertarikannya pada studi Al-Quran itu bermula dari disertasinya tentang struktur surah-surah Makkiyah. Pada tahun 2007, Neuwirth ini mendirikan proyek Corpus Coranicum di Berlin-Bern The Book Academy of Sciences and Humanities untuk mendokumentasikan manuskrip awal Al-Quran dan melakukan interpretasi historis kritis serta sastra. Nah, proyek ini juga melibatkan konferensi internasional dan penerbitan buku seperti The Quran in Context pada tahun 2010. Angelika Neuwirth ini menggunakan pendekatan historis dalam mempelajari Al-Quran yang sering menimbulkan keraguan di kalangan para orientalis. Nah, dia juga tertarik meneliti struktur surat Makkiyah dengan pendekatan sastra yang sangat ketat. Nah, penelitiannya ini fokus pada 3 hal utama. Yang pertama yaitu Al-Quran sebelum dan sesudah kanonisasi. Lalu yang kedua, Al-Quran dalam konteks tradisi akhir zaman kuno. Lalu yang terakhir, pendekatan intelektual. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu Al-Quran sebelum dan sesudah kanonisasi. Nah, di sini Neuwirth ini memulai dengan membedakan Al-Quran yang ada sebelum dan setelah dikodifikasi. Nah, menurutnya itu, proses kanonisasi ini mengubah Al-Quran dari komunikasi yang lebih terbuka menjadi lebih kaku dan teratur, sehingga sulit dipelajari seperti karya sastra lainnya. Lalu yang kedua, Al-Quran dalam konteks tradisi akhir zaman kuno. Nah, Neuwirth ini berpendapat bahwa Al-Quran itu harus dipahami sebagai bagian dari tradisi peradaban besar Barat pada periode sekitar tahun 200 hingga 700 Masehi. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan yang erat antara Al-Quran, Alkitab, dan agama-agama monoteistik lainnya pada masa itu. Lalu yang terakhir yaitu pendekatan intertekstual. Nah, Neuwirth ini menggunakan pendekatan ini untuk melihat hubungan antara Al-Quran dan teks-teks lainnya, terutama dalam konteks pasca-biblikal yang berkaitan dengan materi biblikal. Nah, pendekatan ini membantu memahami sejarah kompleks Al-Quran dan pentingnya konteks saat Al-Quran dikodifikasi. Neuwirth ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya teks agama, tetapi juga catatan interaksi Nabi Muhammad dan komunitasnya yang harus dipahami dalam konteks sejarah yang lebih luas. Lalu Angelika Neuwirth ini mengkritik cara sarjana muslim dan barat dalam mempelajari Al-Quran. Menurutnya, sarjana muslim ini terlalu fokus pada Al-Quran setelah menjadi kitab resmi dan mengabaikan sejarahnya,
Sedangkan sarjana barat juga sering salah fokus, hanya melihat Al-Quran dari sudut pandang setelah kanonisasi saja, bukan dari aslinya. Lalu Newt itu mengatakan bahwa studi Al-Quran itu tidak seharusnya hanya mencari pemahaman yang benar, tetapi juga harus melihat teksnya sebagai media komunikasi. Dia juga membandingkan sarjana barat dengan inspektur yang salah fokus dan menekankan pentingnya memahami Al-Quran dalam konteks zaman late antiquity seperti yang dilakukan Abraham Geiger dan Theodor Noldok. Meski begitu, dia juga mengkritik metode mereka yang sangat terbatas. Jadi, bisa ditarik kesimpulan dari penjelasan yang tadi bahwa Angelica Neward ini mempelajari Al-Quran dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Dia itu melihatnya dari sudut pandang sejarah dan bagaimana teks itu berubah sebelum dan setelah dikumpulkan menjadi satu buku. Menurutnya, kita itu perlu memahami Al-Quran dalam konteks sejarahnya untuk melihat hubungan eratnya dengan Alkitab dan agama-agama lain saat itu. Newt ini juga menganggap penting melihat bagaimana Al-Quran itu berinteraksi dengan teks-teks lain. Dia juga mengkritik para sarjana muslim dan barat yang hanya fokus pada Al-Quran setelah dikodifikasi dan tidak melihat aspek sejarahnya. Dia juga mendorong penggunaan metode baru untuk menghidupkan kembali pemahaman tentang Al-Quran dengan cara yang mirip dengan studi Bible oleh sarjana barat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.